Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dan amal-amal Ramadan lainnya. Kiranya kesehatan ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan kelak. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Askia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini judul tausiah kita adalah menjaga lisan. Bapak Ibu pemirsa Askia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari pentingnya menjaga diri kita dari makan, minum dan berhubungan suami istri, apalagi di saat berpuasa, maka yang tak kalah pentingnya adalah diantaranya adalah menjaga lisan kita. Pak Ibu, kita tahu bahwasanya lisan adalah lidah yang bentuknya kecil, tapi dampaknya sangat besar, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Baik buruknya kehidupan ini itu sangat bergantung kepada penggunaan lisan kita. Kalau baik lisan kita, maka baiklah dampaknya. Kalau buruk lisan kita, maka buruk pula lah dampaknya. Oleh karena itu, supaya Ramadan tahun ini bisa berjalan dengan sejuk, nyaman, maka marilah kita selalu menjaga lisan kita, menggunakan perkataan-perkataan yang sejuk, menenangkan hati, menenangkan jiwa, perkataan-perkataan yang baik, jauh dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyakiti hati, perkataan-perkataan yang tidak menenangkan hati. Maka sekurangnya ada 3 alasan yang membuat kita harus menjaga lisan kita. Yang pertama adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Askia TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kualitas keimanan kita dilihat dari bagaimana baiknya perkataan kita. Kalau semakin baik perkataan kita, maka menunjukkan baiknya iman kita. Kalau perkataan kita tidak baik, ini menunjukkan bagaimana buruknya iman kita. Oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin berkualitas dalam perkataan kita, naik iman kita, maka oleh karena itu terus kita belajar mempelajari agama sehingga kita tahu keimanan kita pun meningkat dan perkataan kita pun semakin terkontrol, terjaga dengan baik. Yang kedua adalah alasan kita harus menjaga perkataan kita adalah karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu.
Tidak luput pengawasan Allah dari kita 24 jam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr. Allah katakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu sungguh mengawasi kamu. Jadi Allah mengawasi kita secara langsung. Allah mengawasi kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, diawasi oleh Allah secara langsung. 24 jam tidak luput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya Allah melihat apapun di atas permukaan bumi ini. Bahkan semut hitam yang berada di atas batu yang hitam, kemudian berada di dalam gelap, malam gelap gulita, itu terlihat, terpantau, terawasi oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari selalu kita jaga perkataan kita ke arah perkataan yang baik. Dan juga selain daripada Allah langsung yang mengawasi, memantau ucapan-ucapan kita, juga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, "Wa inna alaikum lahafizin." Dan sesungguhnya inna alaikum, sesungguhnya terhadap diri kamu, lahafizin, pasti ada penjaganya, pasti ada pengawasnya. Kiroman katibin, siapa mereka itu? Yaitu malaikat-malaikat yang mulia, yang selalu mencatat kita secara rinci, tidak luput satupun. Kiroman katibin wa inna alaikum lahafizin. Maka oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, perkataan kita. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus menjaga perkataan kita, ucapan kita adalah karena ucapan kita itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat nanti. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan surga Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jaga perkataan kita. Di mana saja, kapan saja waktunya. Kita jaga perkataan kita itu dengan perkataan-perkataan yang baik. Kita jauhkan diri kita dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang mencela, yang menggunjing orang lain, buka aib orang lain. Kita jauhkan dari itu. Sebab kata Rasul, siapa saja yang menjamin dirinya dari perkataan-perkataan jauh dari perkataan buruk, maka Rasul pun menjamin untuk memberikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, barang siapa yang menjamin untukku di antara dua janggutnya, yaitu mulutnya, kemudian di antara dua kakinya, yaitu faraj atau kemaluannya, maka kata Rasul, aku jamin untuknya masuk surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh yang mulia ini, marilah kita selalu menjaga perkataan-perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menyejukkan. Jauhkan diri dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berpuasa, kita
memang capek menahan rasa haus, lapar. Tetapi kalau seandainya kita tetap memperturutkan dengan perbuatan yang buruk, kemudian perkataan yang buruk, maka tentu nilai puasa kita tidak ada nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu minal ju'i laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu melainkan rasa haus dan lapar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Azkiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menjaga perkataan kita di bulan Ramadan ini, kemudian membiasakannya di bulan-bulan setelah Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, kemudian orang-orang yang beruntung. Itulah tausiah singkat kita pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.